Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 284, Batu Kekacauan. Hanya dalam beberapa tahun, kekuasaan negara bagian Tanah Langit telah berubah drastis. Di masa lalu, dengan keluarga Fan sebagai pemimpinnya, 10 keluarga terhebat mendominasi negara bagian Tanah Langit. Sementara itu, Istana Ungu, Sekte Matahari Hitam, dan Sekte Sungai Panjang menjadi kekuatan besar yang berada di sekeliling. Akan tetapi, keluarga Fan telah kehilangan hak kepemimpinannya atas berbagai sekte lain di negara bagian Tanah Langit. Mereka bahkan telah diusir dari kota bagian Tanah Langit. Saat ini, hanya ada beberapa raja bela diri yang menjadi penyokong keluarga Fan. Selain itu, kini hanya tersisa keluarga Yan dan keluarga Su dari 10 keluarga terhebat yang pernah ada sebelumnya. Salah satu dari 3 kekuatan besar, yaitu Istana Ungu, juga telah musnah. Tidak lama sejak Luo Xiu berkata bahwa dia akan membangun sebuah kekuatan baru di kota bagian Tanah Langit, berbagai sekte dan sejumlah kultivator seni bela diri pun memperhatikan gerak-gerik Luo Xiu. Tiba-tiba, sebuah berita meledak dan membuat semua orang terkejut. Tetua Sekte Matahari Hitam mengundang 2 orang pangeran bela diri untuk menyerang Sekte Sungai Panjang. Namun, pada akhirnya, dengan menggunakan formasi pelindung agung, Tetua Sekte Sungai Panjang berhasil membunuh kedua orang itu. Sementara itu, Tetua Sekte Matahari Hitam hanya terluka dan berhasil melarikan diri. Sebelum itu, seperti yang diketahui semua orang, Tetua Sekte Sungai Panjang terluka parah karena diserang secara mendadak. Menurut logika, lukanya tidak mungkin pulih secepat ini. Di kota bagian Tanah Langit, Tuan Qiyu dan beberapa penguasa bela diri yang merupakan kultivator independen sedang berkumpul bersama. Berdasarkan informasi yang bisa dipercaya, Tetua Sekte Sungai Panjang bisa pulih dari lukanya karena Luo Xiu mengirimkan dia sebutir pil pemulihan peringkat ke-7. Pil peringkat ke-7, bagaimana Luo Xiu bisa memiliki pil sehebat itu? Semua penguasa bela diri yang ada di sana memandang Tuan Qiyu dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Luo Xiu pernah mengatakan pada Tuan Qiyu bahwa dia akan membuat Tuan Qiyu masuk ke jajaran penguasa bela diri tahap lanjutan dalam waktu 10 tahun jika Tuan Qiyu bersedia bergabung dengan sektenya. Jika Luo Xiu bisa mengeluarkan harta berharga seperti pil peringkat ke-7 ini, kata-katanya pasti bukan bualan belaka. Dia benar-benar punya kemampuan dan kepercayaan diri untuk mewujudkannya. Seorang kultivator independen tidak memiliki kekuatan besar sebagai pendukungnya. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Kultivator independen yang bisa berlatih hingga ke tingkatan penguasa sudah termasuk orang yang sangat berbakat. Dengan asumsi bahwa bakatnya memenuhi persyaratan, selama ada sumber daya kultivasi yang cukup, meningkatkan basis kultivasi orang tersebut pasti adalah hal yang sangat mudah. Dari 3 orang pangeran bela diri yang menyerang Sekte Sungai Panjang, akhirnya 2 orang pangeran bela diri di antaranya tewas. Kabarnya, Luo Xiu juga terlibat dalam hal ini. Alam rahasia yang merupakan milik Istana Ungu sebelumnya telah dikuasai oleh Luo Xiu. Dia juga mendirikan sebuah sekte yang diberi nama Sekte Tarsuna. Sekte Tarsuna kuno adalah sebuah tanah suci. Luo Xiu mungkin memperoleh warisan dari para ahli Sekte Tarsuna sebelumnya. Jadi, dia pun berencana untuk mewarisi dan meneruskan ajaran Tarsuna. Belakangan ini, para ahli bela diri tingkatan penguasa sedang mengamati keadaan. Mereka tidak bergabung dengan pihak manapun sebelumnya karena mereka tidak mau dikekang. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk dapat meningkatkan basis kultivasi mereka setelah mencapai tingkatan kultivasi ini. Meskipun mereka bergabung dengan salah satu sekte, dengan adanya negara bagian Tanah Langit, tidak akan ada satu sekte pun yang bersedia memberikan sumber daya yang cukup untuk dapat meningkatkan basis kultivasi pada mereka. Luo Xiu telah berjanji bahwa dia akan membuat seorang penguasa bela diri tahap menengah bisa berkultivasi hingga ke tahap lanjutan dalam waktu 10 tahun. Tidak diragukan lagi, ini adalah godaan yang sangat besar bagi setiap penguasa bela diri. Setelah pertempuran di Gunung Sungai Surgawi berakhir, Gai Lianhong kembali ke Sekte Tarsuna. Namun, setelah dia tiba, Luo Xiu masih berkultivasi di menara kultivasi yang terletak di tengah alam rahasia Istana Ungu untuk memulihkan lukanya. Dengan dipicu oleh jiwa kekal, teknik kultivasi cakram dunia hidup dan mati bergerak dengan sendirinya. Kekuatan hidup dan mati memperbaiki vena kehidupannya yang rusak. Ditambah dengan menelan pil pemulihan,
tubuh Luo Xiu pulih seperti sedia kala dalam waktu kurang dari 7 hari. Tidak hanya itu, berkat jiwa kekal yang diaktifasi, kekuatan basis kultivasi Luo Xiu juga telah meningkat secara keseluruhan. Pertama-tama, vital sejatinya telah meningkat dari level kelima tingkatan raja langsung menjadi level ketujuh tingkatan raja. Dia telah menjadi raja bela diri tahap lanjutan. Yang kedua adalah peningkatan pada tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya juga telah mencapai tubuh perang tingkat penguasa tahap lanjutan. Dengan kekuatan tubuh fisiknya saja, Luo Xiu bisa membuat penguasa bela diri tahap lanjutan merasa terancam. Selain itu, indera spiritualnya juga telah mengalami peningkatan. Setelah menyerap sejumlah energi jiwa murni dari berbagai dewa, indera spiritual Luo Xiu telah mencapai level ke-9 penguasa bela diri. Hanya tinggal selangkah lagi sebelum dia bisa mencapai indera spiritual yang setara dengan seorang pangeran bela diri. Sementara itu, hal yang paling membuat Luo Xiu senang adalah dia sudah memiliki terobosan baru tentang diagram ketiga hukum asal-usul. Kehidupan dan kematian meliputi segala sesuatu yang ada di langit dan bumi ini. Hal itu karena segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki dua sisi. Semuanya mengandung rahasia hidup dan mati. Contohnya, kehangatan api bisa melahirkan kehidupan, tetapi api juga bisa membakar dan memusnahkan segalanya. Misalnya saja, air bisa memelihara dan menyuburkan segala sesuatu. Namun, saat berubah menjadi banjir, air juga bisa membawa kehancuran dan kematian. Sejak awal, Luo Xiu sudah menyadari bahwa ada yang salah dengan caranya dalam memahami hidup dan mati. Dia mempelajari hidup dan mati sebagai dua hal yang berbeda, padahal pada kenyataannya, hidup dan mati adalah satu kesatuan. Kehidupan akan berujung pada kematian dan kematian akan melahirkan kehidupan. Ketika kehidupan dan kematian membentuk satu kesatuan, itulah yang disebut reinkarnasi. Segala sesuatu yang ada di dunia ini berada di antara kehidupan dan kematian. Segala sesuatu yang ada juga bisa diintegrasikan di antara kehidupan dan kematian. Api roh menelan kekosongan akan melahap segalanya dan membakar segalanya menjadi kekosongan. Di antara kutub kehidupan dan kematian, api roh menelan kekosongan bisa dimasukkan ke dalam golongan kekuatan kematian. Luo Xiu tenggelam dalam pikirannya untuk sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia selalu langsung menggunakan api roh menelan kekosongan untuk melawan musuh sebelumnya. Akan tetapi, sekarang pemahamannya akan hidup dan mati sudah berada di tingkatan yang lebih tinggi. Alhasil, Luo Xiu pun bisa langsung menggunakan vital sejati hidup dan mati dan dapat mengendalikan api roh menelan kekosongan sesuka hatinya. Bukan hanya basis kultivasinya yang meningkat, tetapi pemahaman dan metode seni bela Luo Xiu juga mengalami kemajuan. Setelah Luo Xiu keluar dari kultivasinya, dia pun mengetahui bahwa Gai Lianhong sudah kembali dari Gunung Sungai Surgawi. Di dalam aula reinkarnasi, Gai Lianhong tampak terkejut saat dia melihat Luo Xiu. Sebab, Luo Xiu jelas-jelas sedang duduk bersila di anak tangga ke-9, tetapi dia kelihatan seperti ilusi. Selain itu, tidak ada sedikit pun vital sejati yang bisa terdeteksi dari tubuhnya. Jika bukan karena melihat Luo Xiu ada di sana, Gai Lianhong mungkin akan berpikir bahwa di sana tidak ada orang satupun. Selamat, Ketua. Gai Lianhong maju dan menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Luo Xiu, terlihat jelas bahwa kultivasi bela diri Luo Xiu telah mengalami kemajuan pesat. Luo Xiu tersenyum tipis dan berkata, "Apa perjalanan pelindung Gai kali ini berjalan dengan lancar?" Gai Lianhong segera menceritakan seluruh kejadian yang terjadi di Gunung Sungai Surgawi. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak giok yang diberikan tetua sekte Sungai Panjang kepada Luo Xiu. Terdapat sebuah segel vital sejati di atas kotak giok tersebut. Meskipun Luo Xiu sedang berada dalam pengasingan selama beberapa waktu ini, Gai Lianhong tetap tidak membukanya. Luo Xiu membentangkan telapak tangannya. Tanpa terasa adanya fluktuasi vital sejati sedikitpun, kotak itu sudah melayang dan mendarat di telapak tangannya. Terdengar suara klik dan kotak giok itu sudah terbuka. Di dalam kotak itu, terdapat sebongkah batu sebesar kepalan tangan bayi yang memancarkan cahaya keabu-abuan. Saat melihat bongkahan batu yang berada di dalam kotak giok ini, Luo Xiu merasakan bahwa fragmen hukum yang telah menyatu di lautan jiwanya memiliki reaksi terhadap bongkahan batu ini. Barang apa ini? Luo Xiu mengulurkan tangannya dan mengambil bongkahan batu abu-abu itu. Kemudian, dia menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan energi dan tingkat kekuatan batu ini. Tiba-tiba, dia seperti melihat sebuah tempat yang penuh dengan kekacauan dan diliputi kabut seperti saat sebelum langit dan bumi diciptakan. "Bocah, kamu beruntung, ini adalah sebuah harta karun," seru Kaisar Bela Diri Kegelapan. Dia terkejut saat melihat batu abu-abu ini. Kaisar Bela Diri Kegelapan bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia luar melalui indera milik Luo Xiu. Oh, harta karun macam apa ini? Luo Xiu tidak bisa menahan diri untuk bertanya demikian.
Benda ini pasti sangat luar biasa sehingga bisa membuat Kaisar Bela Diri Kegelapan terkejut. Benda ini disebut batu kekacauan. Ini adalah harta berharga yang terbentuk dari kumpulan energi keruh setelah melalui waktu yang lama. Kaisar Bela Diri Kegelapan perlahan-lahan berkata, sejak langit dan bumi terbentuk, kekacauan pun sirna dan berubah menjadi segala sesuatu di dunia ini yang terdiri atas yin, yang, dan 5 elemen. Hanya ada segelintir tempat yang masih memiliki sisa kekacauan yang berasal dari saat terbentuknya langit dan bumi. Tempat semacam itu memang sangat sulit ditemukan, tapi tempat itu juga adalah satu-satunya tempat yang memungkinkan penemuan batu kekacauan. Di zaman kuno, sepotong batu kekacauan seperti milikmu ini sudah bisa digunakan untuk ditukar dengan sebuah pusaka spiritual, kata Kaisar Bela Diri Kegelapan sambil menghela napas. Di zaman kuno, pusaka spiritual adalah senjata yang hanya layak untuk dimiliki seorang Kaisar Bela Diri. Tidak diragukan lagi, pusaka spiritual adalah benda yang sangat berharga. Luo Xiu juga sangat terkejut sekaligus heran. Dia tidak menyangka bahwa sebongkah batu abu-abu yang kelihatan biasa ini ternyata dapat ditukar dengan sebuah pusaka spiritual. Meskipun itu hanya pusaka spiritual peringkat rendah, nilainya bahkan sudah cukup untuk membeli sebidang tanah luas di negara bagian tanah langit. Saat Luo Xiu hendak bertanya, di mana letak keistimewaan batu kekacauan ini, Kaisar Bela Diri Kegelapan sudah menjelaskannya, batu kekacauan mengandung hukum kekacauan. Kekuatan hukum ini termasuk dalam kategori hukum tingkat atas. Hukum ini setara dengan 4 hukum besar yang meliputi hukum waktu, hukum ruang, hukum kehidupan, dan hukum kematian. 5 elemen, yin dan yang, serta hukum gabungan merupakan cabang dari hukum kekacauan. Kamu dapat meningkatkan pemahamanmu tentang 5 elemen serta hukum yin dan yang dengan memahami hukum kekacauan. Selain itu, batu kekacauan juga mengandung kekuatan kekacauan. Setelah dimurnikan dan diserap, kamu bisa meningkatkan basis kultivasimu. Tapi, kekuatan kekacauan terlalu dahsyat sehingga teknik kultivasi biasa tidak bisa digunakan untuk memurnikannya. Selain itu, batu kekacauan juga bisa digunakan untuk menempa sebuah senjata perang. Sebenarnya, sebuah pusaka spiritual yang disempurnakan sepenuhnya dengan menggunakan batu kekacauan bahkan lebih kuat daripada kebanyakan pusaka spiritual tingkatan bawaan. Batu kekacauan juga bisa digunakan untuk meramu pil. Menyatukan energi kekacauan dengan pil yang diramu dapat meningkatkan peringkat pil itu sebanyak 1 peringkat. Batu kekacauan juga bisa digunakan untuk membentuk formasi. Dengan batu kekacauan sebagai pusat formasi, kekuatan formasi dapat ditingkatkan hingga beberapa kali lipat. Setelah Kaisar Bela Diri Kegelapan memberitahu berbagai manfaat batu kekacauan dengan fasih, Luo Xiu pun tercengang mendengarnya. Luo Xiu pun menarik kesimpulannya. Jadi manfaat batu kekacauan kira-kira bisa dibagi menjadi 5 jenis. Pertama, batu kekacauan mengandung hukum kekacauan. Kedua, batu kekacauan mengandung kekuatan kekacauan dan bisa meningkatkan basis kultivasi bila disempurnakan. Ketiga, batu kekacauan bisa digunakan untuk menempa sebuah senjata perang pusaka spiritual. Keempat, batu kekacauan bisa digunakan untuk meramu pil. Kelima, batu kekacauan bisa digunakan untuk membentuk formasi. Ini adalah harta berharga yang serba bisa. Luo Xiu berdecak kagum. Dia memperkirakan bahwa kemungkinan besar alasan Li Xuan yang berusaha keras untuk menyerang Sekte Sungai Panjang adalah karena batu kekacauan ini. Padahal, batu kekacauan begitu berharga, tetapi tetua Sekte Sungai Panjang malah memberikan 1 bongkah kepadanya. Jadi, tidak sulit bagi Luo Xiu untuk menebak bahwa tetua Sekte Sungai Panjang pasti tidak tahu berbagai manfaat batu kekacauan ini. Menurut Kaisar Bela Diri Kegelapan, bahkan di zaman kuno, karena batu kekacauan begitu langka dan berharga, hanya ahli di atas Kaisar Bela Diri yang mengetahui manfaat batu kekacauan. Jadi, wajar saja jika tetua Sekte Sungai Panjang tidak mengetahuinya. Selain itu, berhubung tetua Sekte Sungai Panjang telah memberikan sebongkah batu kekacauan padanya, itu artinya tetua Sekte Sungai Panjang pasti punya lebih banyak batu kekacauan di tangannya. Menurut Luo Xiu, jika harta semacam ini jatuh ke tangan orang lain, benda ini pun akan menjadi sia-sia. Hanya dengan berada di tangannya, benda ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Luo Xiu sudah mulai merenungkan bagaimana dia bisa mendapatkan batu kekacauan lainnya yang berada di tangan tetua Sekte Sungai Panjang. Luo Xiu diam-diam menyimpan batu kekacauan, lalu bertanya pada Gai Lianhong tentang pertempuran yang terjadi di Gunung Sungai Surgawi dengan santai. Setelah pertempuran itu, tetua Sekte Sungai Panjang pasti mendapatkan banyak barang berharga karena berhasil membunuh 2 pangeran bela diri. Pantas saja, dia rela memberiku sebongkah batu kekacauan. Luo Xiu sudah memiliki beberapa rencana terhadap batu kekacauan yang berada di tangannya ini. Dia hendak menggunakannya untuk meningkatkan basis kultivasinya. Bagaimanapun juga, hal paling penting baginya saat ini adalah meningkatkan basis kultivasinya. Jika tidak,
Seorang ketua sekte Tarsuna yang basis kultivasinya hanya di tingkatan raja pasti akan terdengar menggelikan. Kaisar bela diri kegelapan mengatakan bahwa kekuatan kekacauan terlalu dahsyat sehingga teknik kultivasi biasa tidak akan mampu digunakan untuk memurnikan dan menyerapnya. Akan tetapi, teknik kultivasi yang digunakan Luo Xiu adalah hukum asal-usul. Setelah digabungkan dengan teknik penyempurnaan ilahi Tarsuna, kedua teknik itu dapat digunakan untuk memurnikan kebanyakan energi. Memurnikan energi kekacauan tentu saja bukan masalah.